Siaran langsung, berbagi siaran langsung. Udah mulai cuy. Hai, halo, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana bukunya ya? Cek lu. Parah cuy. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Pekan lalu mulai live streaming. Bercerita sudah berbagi begitu, mengenai buku atau apa yang dibaca pertama kali yang berkesan begitu, yang memorable, sangat ya berkesan lah, bisa dibilang. Kalau ditanya buku favorit apa begitu, mungkin itu nih dia duluan. Yang kemarin buku, salah satu buku biru ya, berjudul tentang novel sih, bukunya buku novel. Nah, di akhir video kemarin sempat bilang kalau ingin membahas atau sedikit lah mengenai buku yang juga sangat-sangat berkesan dan juga pertama kalinya dibaca begitu, yaitu buku dari Namit Mizan, terbitkan tahun 2002. Di buku itu dijelaskan atau banyak dari buku itu tentang seberapa penting sih berbicara itu begitu ya. Dibilang berbicara kayak semacam gak basa-basi juga sih, tapi berbicara yang berbobot lah begitu, bicara apa yang bermanfaat begitu. Dan juga pada intinya, yang meskipun pada intinya ibu itu gak menjelaskan kualitas tidak berkualitasnya apa yang dibicarakan itu ya. Intinya apa yang difikirkan, apa yang
alami begitu, tentang pengalaman lah begitu yang diceritakan gitu. Diceritakan sehingga membentuk pembicaraan, nah, dan bisa mengatakan kalau dulu itu sedikit banyaknya itu membahas bagaimana penting atau perlunya dan sangat bisa dibilang kebutuhan seseorang itu untuk berbicara begitu, kayak berbicara public speaking dengan teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan mungkin musuhmu begitu. Ini dengeran gak sih? Biar nanti kalau gak dengeran tak agak dengeran biar tak hapus videonya. Nah, sedikitnya begitu. Emangnya maksudnya emang di buku itu awal mulanya itu dari sebuah cerita, yaitu si penulis namanya David. Dia membuat semacam eksperimen laboratorium gitu dari berbagai kalangan masyarakat, dari mulai pekerja, mahasiswa, masyarakat biasa gitu, buat eksperimen dimana dari sebagian orang itu eksperimen di sebuah laboratorium untuk menuliskan pengalaman, menuliskan cerita-cerita yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, yang disebabkan mungkin karena traumatis, karena privasi gitu ya. Nah, dari situ Tom Walker, David ya namanya itu, melihat dari tulisan dan juga bagaimana perilaku si penulis setelah bagaimana perilaku ya dari kalangan masyarakat itu setelah menulis begitu, dan hasilnya itu sangat kelihatan begitu. Mereka seperti ada perubahan begitu antara sebelum dan sesudah mengutarakan dan sebelum mengutarakan. Juga di buku ini juga sering dikaitkan begitu ya dengan pengkangan begitu. Jika ada apa yang berusaha seorang itu melawan seseorang gitu, yang tidak bisa diceritakan, lalu kemudian tidak bisa diungkapkan dengan, kan ada ya biasanya kita kan bisa merasakan, bisa apa ya, bisa menyadari saja kalau itu ada di dalam pikiran, itu ada, kan tidak bisa mengutarakan gitu ya. Ya mungkin bisa dari mungkin bisa di kata-katanya mungkin ya kurang, manajemen katanya kurang, jadi mereka seolah-olah tidak bisa diuraikan dengan kata-kata gitu ya. Tapi di buku ini sangat sangat mudah sekali untuk mengutarakan begitu, dan untuk David Pennebaker bilang sama kalangan masyarakat tiga-tiganya itu untuk menulis ya
bagaimana mereka bisa tulis saja gitu. Juga terkait dengan pengekangannya, jadi itu juga dijelaskan atau sempat baca dan di tahun 19-an lah gitu, di Amerika Serikat itu kalangan para agamawan, jika mereka ingin mengutarakan sebuah penyesalan atau sebuah dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang dirasa menyimpang gitu ya, mereka mengobatinya dengan cara keagamaan lama di Amerika bagian timur sana, maksudnya di Amerika bagian timur, dengan adat istiadat yang tentunya memerlukan effort begitu ya, memerlukan banyak biaya untuk melakukan adat istiadat tersebut. Misal contoh kayak berkumpul satu suku begitu dengan mengadakan salah satu ritual tertentu, kemudian ambil pesta-pesta begitu dengan mabuk-mabukan juga sesama sukunya begitu. Mereka setelah acara selesai, mereka merasa dirinya lega begitu. Ya lega, apa ya lega ya? Gak ada beban begitu, long gitu ya. Nah ini sama halnya perbandingan antara kegiatan barusan dengan apa yang ditawarkan atau apa yang ditulis David ini di dan bagaimana juga ditulis kalau dengan ini agak sedikit random ya, karena membahas bagaimana cara menulis tulisan itu kan kayak agak gimana gitu, membahas tulisan di sebuah tulisan gitu kan kayak yang aneh aja gitu. Jadi ya intinya dari buku itu tentang pengungkapan begitu ya, pengungkapan, kemudian pengungkapan dan juga kesehatan begitu. Bagaimana dengan cara mengungkapkan orang bisa mentalnya bisa bertambah lebih baik. Dan catatan-catatan juga ya di buku akhirnya ini terhitung atau David itu menyerahkan kepada pembaca begitu ya. Si pembaca itu menulis seperti yang dianjurkan David ini. Gunanya untuk apa? Atau hanya untuk sebagai ya, kalau sekarang kan diary gitu ya, orang banyak menulis diary karena dirasa meskipun apa ya,
dirasa hidupnya tuh kayak yang menarik begitu. Jadi sehari-harinya tuh ditulis ngapain aja gitu. Itu juga termasuk dalam sehat menulis gitu ya. Mungkin juga nanti akan saya, ini bukunya buku diary sih, terus akan saya itu juga ya, dan akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang buku contoh seperti apa sih begitu yang dimaksud David ini, seperti apa sih maksudnya, tulisan seperti apa sih, ungkapan seperti apa sih begitu. Karena judul bukunya Malioboro Hatigan gitu ya. Itu juga membahas tentang tulisan diary, tentang perjalanan sehari-hari seseorang begitulah ya. Mungkin itu aja ya yang dapat berbagi pada malam hari ini. Semoga ya, dan juga terima kasih ya yang udah baik sengaja atau enggak sengaja video ini terlintas di beranda kalian, tiba-tiba langsung mutar sendiri begitu kan misalnya. Terima kasih. Terakhir melihat angka dari viewers gitu ya, di bawah 100, lumayan lah di bawah 100. Kalau dijadikan satu di sebuah ruangan kan banyak juga. Terima kasih. Saya lagi ini biasanya di YouTube. YouTube juga sekarang agak lumayan ribet. Masa upload video aja jeda di 82%. Nah, sekarang belum bisa. Kenapa aku bisa? Jadi itu berbagi pada malam hari ini. Semoga hari kalian selalu baik. Sampai jumpa di video selanjutnya yang mungkin nanti saya seperti ya, dan cerita tentang buku-buku berkesan lainnya yang dibaca begitu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu menonton. Assalamualaikum, bye.